Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Wahab. Pembelajaran kita kali ini yaitu meneruskan yang kemarin, tema 3, subtema 2, pembelajaran kedua. Sebelum kita memulai pembelajaran lebih lanjut, mari kita membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu, dengan harapan apa yang kita dapatkan nanti dapat membawa manfaat. Al-Fatihah. Baik anak-anak, silakan dibuka bukunya halaman 70, pembelajaran 2. Ayo membaca. Benda memiliki ciri-ciri yang dapat diamati. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui wujud benda. Wujud benda dibedakan menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Ciri-ciri benda antara lain memiliki massa dan ruang atau volume. Apakah yang dimaksud massa dan volume? Siti memperhatikan bola basket dan bola plastik. Keduanya sama-sama bola, namun bahannya berbeda. Menurutmu, bola manakah yang masanya lebih besar? Simaklah percakapan Siti dengan ibu guru berikut ini. Ibu guru, anak-anak perhatikan kedua bola di tangan ibu. Kedua bola mempunyai ukuran yang berbeda. Kedua bola bahannya juga berbeda. Menurutmu, bola manakah yang masanya lebih besar? Nah, ini ada guru sedang memegang bola. Siti, massa bu. Apakah massa itu bu? Nah, ibu guru, yuk lakukan percobaan bersama. Letakkan kedua bola pada timbangan. Apakah yang terjadi? Coba lihatlah ya. Ini kedua benda, kedua bola tersebut. Udin, bola basket lebih berat bu. Ibu guru, benar Udin. Bola basket bahan penyusunnya berbeda dengan bola plastik. Bola basket terbuat dari karet sintesis. Bola plastik terbuat dari plastik. Bola basket lebih berat daripada bola plastik. Banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam benda disebut massa. Siti, jadi bola yang lebih berat memiliki massa lebih besar. Ibu guru, benar Siti, massa umumnya diukur dengan satuan gram atau kilogram. Massa diukur dengan alat di bawah ini. Nah, ini alat pengukur massa. Perhatikan pengukuran massa benda berikut ini. Lingkari pernyataan yang benar. A. Bola Y mempunyai massa yang lebih besar atau kecil dari balok H. Maaf, balok H bukan bola. Balok Y dengan H. Ini di sini tadi kata-katanya balok Y mempunyai massa yang lebih besar atau kecil dari bola H. Nah. B. Gelas ukur yang berisi air mempunyai massa yang lebih besar atau kecil dari gelas ukur yang kosong. Nah, ini. C. Botol B mempunyai massa yang lebih besar dari botol A. Botol B mempunyai berat yang lebih besar atau kecil dari botol A. D. Bola yang kempes mempunyai massa yang lebih besar atau kecil dari bola yang tidak kempes. E. 6 apel mempunyai massa yang lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan 1 semangka. Oleh sebab itu, 3 apel mempunyai berat atau lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan 1 semangka. Dari A sampai E tadi, coba. Nah, jika ada pernyataan yang benar, kamu lingkari. A, B, C, D, E tadi. Lanjutnya, tahukah kamu? Berat dan massa mempunyai perbedaan. Massa benda di mana-mana. Namun, berat benda dapat berubah-ubah tergantung gaya tarik bumi di tempat itu. Gaya tarik bumi disebut juga gaya gravitasi. Contohnya, massa tubuh di bumi ataupun di bulan sama. Namun, berat tubuh di bumi di bulan berbeda. Berat tubuh astronot di bulan lebih ringan daripada di bumi. Dalam percakapan sehari-hari dan hitungan matematika, orang sering menyamakan istilah berat dengan massa. Seperti kita sering mendengar orang mengatakan, berapa beratmu? Apakah yang ada pun yang benar, berat massamu. Yang diukur pada timbangan adalah massa, bukan berat. Namun karena istilah berat sudah umum digunakan dalam bahasa sehari-hari,
gravitasi di permukaan bumi relatif sama, sehingga penggunaan kata berat untuk menggantikan massa masih dibolehkan. Nah, ayo mengamati. Selain massa, benda mempunyai volume. Apakah volume benda itu? Semua benda menempati ruang. Ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda disebut volume. Benda yang kecil menempati ruang yang lebih kecil dibandingkan benda yang besar. Hal ini berarti benda yang kecil memiliki volume yang kecil. Benda yang besar memiliki volume yang besar. Ini ada gambar A dan B, ikan A dan ikan B. Volume akuarium A lebih besar daripada volume akuarium B. Nah, karena akuarium A ini lebih besar daripada akuarium B. Pelajarilah tentang volume benda. Lakukan percobaan berikut bersama teman dalam kelompokmu. Alat dan bahan. 1. Gelas ukur. 2. Benda padat yang dapat dimasukkan ke dalam gelas ukur. 3. Air. 4. Balon 2 buah. Langkah-langkah percobaan. Isilah gelas ukur dengan air. Masukkan benda padat ke dalamnya. Perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda padat. C. Apa yang terjadi sebelum dan setelah benda padat dimasukkan ke dalam gelas ukur? Tuliskan pengamatanmu. D. Isilah gelas ukur dengan air sebanyak 300 ml. Kemudian tambahkan hingga 600 ml. Perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda cair. E. Apa yang terjadi sebelum dan setelah air ditambahkan ke dalam gelas ukur? Tuliskan pengamatanmu. F. Perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda gas. G. Apa yang terjadi sebelum dan setelah udara ditiupkan ke dalam balon? Tuliskan pengamatanmu. Karena di atas tadi disuruh untuk melakukan percobaan dengan teman, silahkan kalian melakukan percobaan di rumah sendiri ataupun dengan kakakmu atau keluarga yang ada di rumah gitu. Atau sendiri juga tidak apa-apa. Kamu telah melaksanakan percobaan di atas. Coba lengkapi kalimat di bawah ini. Benda di sekeliling kita terdiri atas benda hidup dan benda titik-titik. Benda mempunyai 3 wujud, yaitu apa saja dan apa. Benda mempunyai ciri-ciri, yaitu memiliki titik-titik dan titik-titik. Selanjutnya, ayo mengamati. Dayu sedang memperhatikan aneka bola berikut ini. Nah, ini ada 3 macam bola, yang mana 3 macam bola tersebut mempunyai jenis yang berbeda-beda. Pernahkah kalian melihat ketiga jenis bola tersebut? Dapatkah kamu menyebutkan ketiga jenis bola tersebut? Manakah bola yang mempunyai massa paling besar? Bagaimana dengan volumenya? Manakah bola yang mempunyai volume paling besar? Ayo mencoba. Kamu telah mengamati jenis bola di atas. Ayo coba memantulkan ketiga jenis bola tersebut ke lantai. Bola manakah yang memantul paling tinggi? Ini bola basket yang dipegang ini. Setelah kamu dapat menentukan bola yang memantul kembali paling tinggi, gunakan bola tersebut untuk berlatih memantul dan menangkap bola. Latihan 1, memantulkan bola kepada teman. Nah, ini mengoper dengan cara memantulkan. Latihan 2, memantulkan bola ke lantai, dribble. Latihan ketiga, memantulkan bola sampai berjalan. Nah, sama ini. Cuma yang ketiga ini berjalan. Ayo bercerita. Edo dan teman-teman berlatih memantulkan dan menangkap bola di sekolah. Ketika tengah asik berlatih, tiba-tiba Udin terjatuh. Kakinya sakit dan tidak dapat berdiri. Edo dan teman-teman melihat Udin kesakitan. Edo dan teman-teman segera menghentikan permainan. Kemudian Edo dan Benny menolong Udin dengan memapahnya ke UKS. UKS singkatan Unit Kesehatan Sekolah. Setelah diperiksa, ibu guru menduga kaki Udin terkilir. Oleh karena itu kakinya perlu diperiksa dokter. Perbuatan Edo dan Benny menolong Udin sangat terpuji. Apakah kamu mempunyai pengalaman menolong teman atau orang lain? Ceritakanlah pengalamanmu di depan kelas. Simak dengan baik saat temanmu bercerita. Nah, ini anak-anakku perlu kalian perhatikan. Pengalaman yang kamu tulis ini kamu tulis di buku tema ya, buku tulis tema ya.
nanti ceritakan. Ini karena tidak memungkinkan untuk bercerita di depan kelas, maka kamu menulis cerita tersebut di dalam buku tulis. Nah, nanti dikumpulkannya bersamaan dengan buku tema paket ini, difoto kirimkan ke Pak Wahab. Ayo menulis, kamu telah menyimak cerita temanmu, cerita tentang pengalaman menolong orang lain. Mengapa kita perlu menolong orang lain? Coba tuliskan alasanmu. Nah, kalau di sini alasannya ditulis di dalam kotak ini. Untuk cerita tadi, bercerita atau pengalaman menolong orang atau teman sekelasmu ataupun teman di rumah kamu, silahkan ditulis di buku tulis tema. Nanti dikumpulkannya bersamaan dengan ini, buku tematik ini, difoto dan dikirimkan ke Pak Wahab. Baik anak-anakku, mungkin hanya itu yang bisa Pak Wahab sampaikan. Kurang lebihnya Pak Wahab mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.